Bayangkan sebuah malam di Pulau Rhodes, Yunani. Angin berhembus kencang dari arah laut, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Ombak bergulung, menghantam karang di bawah tebing, mengeluarkan suara yang berat dan dalam. Langit gelap, hanya diterangi sinar bulan yang tersisa di antara celah awan. Di tepi jurang itu ada dua sosok pria muda. Di antara mereka, seorang gadis berlutut, tubuhnya gemetar, napasnya berat. Darah menetes dari pelipisnya bercampur dengan keringat dingin. Dia memandang ke arah mereka dengan tatapan ketakutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Tolong, jangan. Aku janji gak akan bilang siapa-siapa." Suaranya nyaris tenggelam oleh deru ombak. Mereka hanya saling bertukar pandang. Lalu, sebuah dorongan keras. Tubuh itu jatuh ke udara kosong, menembus gelap malam sebelum ombak menelannya. Eleni lahir pada tahun 1997 di Didimoteiko, sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan Turki. Kota ini tenang, nyaris seperti desa besar. Orang-orangnya saling mengenal dan kabar cepat menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Ioannes dan Katerina Topaloudi. Ayahnya bekerja di pemerintahan setempat, ibunya mengurus rumah. Mereka hidup sederhana, tapi penuh kasih sayang. Sejak kecil, Eleni dikenal rajin belajar. Ia suka membaca buku bahasa asing, terutama Inggris dan Prancis. Teman-temannya mengatakan Eleni selalu punya buku di tangannya. Dia aktif di kegiatan sekolah, punya banyak teman, dan selalu siap membantu orang lain. Cita-citanya sederhana namun penuh makna, menjadi penerjemah profesional dan mengajar bahasa di luar negeri. Dia ingin melihat dunia, merasakan budaya lain, dan suatu hari nanti kembali membawa pengalaman itu untuk membangun kampung halamannya. Tahun 2016, Eleni diterima di Universitas Aegean di Pulau Rhodes, jurusan Bahasa dan Sastra. Rhodes dikenal sebagai pulau wisata dengan pantai emas, laut biru jernih, dan sejarah yang panjang. Bagi Eleni, pindah ke sini adalah awal dari petualangan baru. Dia menyewa apartemen kecil dekat kampus, menata hidup mandiri. Hari-harinya diisi dengan kuliah, belajar, nongkrong bersama teman di kafe, dan kadang-kadang ikut acara kampus. Namun, seperti banyak daerah wisata lainnya, di balik keindahan Rhodes ada sisi gelap, kehidupan malam yang liar, pesta alkohol dan narkoba, serta orang-orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan mereka. Pada tahun 2018, Eleni Topaloudi, mahasiswi 21 tahun di University of the Aegean, Rhodes, menerima permintaan pertemanan di Facebook dari Alkins Basoku, mahasiswa Albania berusia 19 tahun yang tinggal di pulau tersebut. Mereka mulai mengobrol lewat Facebook Messenger. Awalnya ringan, musik favorit, kehidupan kampus, tempat nongkrong. Dalam obrolan, Alkin sering memamerkan gaya hidupnya yang suka pesta dan Eleni menanggapinya sopan. Tak lama, Alkins memperkenalkan Eleni kepada temannya, Evangelos Lefteris L., pria lokal 21 tahun, anak pengusaha kaya di Rhodes. Lefteris ini punya reputasi suka pesta dan bergaul dengan lingkaran teman-teman yang gemar mabuk. Setelah beberapa kali ngobrol online, mereka mulai bertemu langsung di pusat kota Rhodes. Eleni beberapa kali berinteraksi dengan mereka di acara kumpul-kumpul. Hubungan ini tidak terlalu dekat, tapi cukup membuat Eleni merasa mereka bukan orang asing. Malam 27 November 2018, Alkins Basoku mengirim pesan di Messenger mengajak Eleni untuk minum sebentar bersama dirinya dan Lefteris. Pesannya santai, tanpa nada mencurigakan. Eleni sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka janjian di titik pertemuan, lalu Eleni masuk ke mobil Lefteris. Mereka membawanya ke rumah keluarga Lefteris di daerah Lindos, Rhodes. Awalnya suasana normal, tapi kemudian berubah tegang ketika kedua pria itu mulai melakukan pendekatan fisik secara agresif. Eleni menolak dan berusaha melawan. Kemarahan mereka memuncak. Menurut hasil forensik, Eleni dipukul, disiksa, dan diperkosa secara bergantian. Jadi kronologi malam pembunuhannya begini guys. Pukul 23.00, CCTV apartemen merekam Eleni keluar. Dia mengenakan jaket tipis,
celana panjang, dan membawa ponsel. Sebuah mobil putih milik keluarga Lefteris menunggu di depan. 23.10 Mobil menuju villa keluarga Lefteris yang terletak agak terpencil di pinggir kota. 23.20 Mereka tiba di villa. Musik keras diputar dari speaker. Awalnya percakapan masih normal. Lefteris menawarkan minuman, Eleni menolak. Alexis mulai duduk terlalu dekat, mencoba memegang tangannya. Eleni menarik diri. Pukul 23.30, Eleni berdiri mengatakan ingin pulang. Lefteris berdiri di depannya menghalangi jalan keluar. Alexis menutup pintu. Pukul 23.31, Eleni mencoba berjalan ke arah pintu, tapi Alexis mendorongnya ke dinding. Pukul 23.32 sampai 23.40, kekerasan dimulai. Kepala Eleni dibenturkan ke dinding, wajahnya dipukul. Ia berusaha berteriak tapi musik keras menutupi suaranya. "Tolong, aku janji nggak akan cerita ke siapapun." Permintaan itu tidak dihiraukan. Pukul 23.41, setelah memukul dan menyerangnya, mereka menyeret Eleni ke mobil. Pukul 23.55, mobil melaju menuju tebing terpencil di daerah Lindos. Pukul 00.07, di bawah langit gelap, dengan ombak menghantam karang, Eleni yang masih hidup tapi lemah, didorong ke laut. Ya ampun, miris banget ya, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penemuan mayatnya Eleni ya. 2 hari kemudian, seorang nelayan menemukan tubuh perempuan terdampar di pantai berbatu. Kepalanya penuh luka, ada memar di seluruh tubuh, dan beberapa pakaiannya hilang. Polisi mengidentifikasi korban sebagai Eleni Topaloudi. Setelah tim forensik turun tangan, tim forensik menemukan bukti kuat, yaitu darah Eleni di lantai villa dan di mobil Lefteris, DNA Lefteris dan Alexis di tubuh korban, air laut di paru-paru, jadi Eleni itu masih hidup guys saat jatuh ke laut. Ditambah lagi, polisi juga mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan mobil Lefteris di lokasi tebing sekitar waktu kejadian. Pada saat di ruang interogasi, keduanya saling menyalahkan. Lefteris, Alexis yang ngomongnya sampai mati. Alexis, dia yang nyuruh buang dia ke laut. Akhirnya penyidik menggunakan teknik keheningan taktis, membiarkan jeda panjang. Tekanan psikologis ini akhirnya membuat Alexis mengaku bahwa mereka berdua memukul dan menyeret korban. Akhirnya, sidang dimulai pada Mei 2020. Ruang pengadilan penuh sesak dengan jurnalis, aktivis, dan keluarga korban. Rekaman CCTV diputar, foto-foto forensik diperlihatkan, kesaksian saksi mata dibacakan. Ibunda Eleni, Katerina duduk di barisan depan sambil memegang foto putrinya. Air matanya jatuh setiap kali bukti ditampilkan. Hakim memutuskan, Lefteris dan Alexis dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan kekerasan seksual. Hukuman, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kasus ini memicu demonstrasi di seluruh Yunani. Ribuan orang turun ke jalan dengan poster bertuliskan, "Untuk Eleni, tidak ada lagi korban." Media internasional meliput kasus ini, menyebutnya sebagai contoh kegagalan sistem dalam melindungi perempuan dari predator seksual. Nama Eleni kini diabadikan dalam yayasan yang bergerak melawan kekerasan terhadap perempuan. Setiap tahun, seminar dan acara diadakan untuk mengedukasi generasi muda tentang persetujuan, batas pribadi, dan keberanian untuk melapor. Untuk setiap Eleni di luar sana, kita berjanji tidak akan diam lagi. Ya, jadi itulah guys untuk kasus hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.